Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitriana dengan NIM 2202095.023. Di sini saya akan menjelaskan tentang switching dan multiplexing untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Pertama, switching. Di dalam dunia telekomunikasi, untuk melakukan hubungan telekomunikasi diperlukan proses penyambungan atau switching sehingga interkoneksi dapat dengan mudah dilakukan. Untuk terlaksananya penyambungan, maka perangkat switching dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang melakukan fungsi pengontrolan, penyambungan, maupun pengebelan. Secara umum, arti switching dalam telekomunikasi adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Pengertian switching. Switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dekat di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated. Kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai oleh hubungan telepon baru disebut dengan kanal yang idle. Untuk call setup dan pengendalian dan keperluan administrasi lainnya dapat digunakan sebuah kanal pensinyalan yang dedicated dari mode terakhir ke jaringan. 3 tahap komunikasi sirkuit switching. Pertama, pembangunan sirkuit. Kedua, transfer data. Data dapat dibawa full duplex, jalur 4, channel 4 ke 5, channel 5 ke 6, jalur 6E, dan diskoneksi sirkuit. Kelemahan dan keunggulan switching. Kelemahan pertama, bisa menjadi sangat tidak efisien. Kemudian kapasitas menjadi tidak jelas dan tidak terjadi suatu penundaan. Keunggulannya yaitu tidak diperlukan logika jaringan khusus pada stasiun tertentu. Contoh dan konsep sirkuit switching. Contoh sirkuit switching. Pertama, jaringan telepon umum, private branch exchange. Ketiga, jaringan swasta. Keempat, data switch. Konsep sirkuit switching: menentukan operasi sirkuit switching tunggal. Kedua, ada terdiri dari sekumpulan stasiun dan menetapkan jalur khusus. Elemen simple circuit switching. Elemen simple circuit switching. Pertama, ada switch digital. Untuk menyediakan jalur sinyal yang jelas, jalur harus ada pada sepasang perangkat full duplex. Interface, kemudian ada interface jaringan, berfungsi untuk menghubungkan perangkat digital. Ketiga, ada unit kontrol 3 tas umum yang berfungsi untuk membangun koneksi, mempertahankan koneksi, dan memutuskan koneksi. Kemudian ada multiplexing. Pengertian multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima transceiver atau kabel optik. Multiplexing merupakan teknik yang menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Multiplexing disebut multiplex, dan untuk di sisi penerima atau gabungan, sinyal-sinyal itu akan kembali dipasangkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing.
Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun menggunakan media udara, wireless atau radio. Sebagai contoh, satu helai kabel optik Surabaya ke Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan atau voice yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Aplikasi multiplexing yang umum adalah dalam komunikasi long haul. Media utama pada jaringan long haul berupa jalur gelombang mikro, koaksial atau serat optik berkapasitas tinggi. Jalur-jalur ini dapat memuat transmisi data dalam jumlah besar secara simultan dengan menggunakan multiplexing, seperti yang terlihat pada gambar. Tujuan dan keuntungan multiplexing. Pertama, tujuan multiplexing untuk meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Kemudian mengurangi media penghantar. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara memaksimalkan data yang diantar di atas satu media penghantar. Keuntungan multiplexing yaitu komputer host hanya butuh satu port atau input-output untuk banyak terminal. Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan, kemudian menghemat biaya pengguna saluran komunikasi dan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Teknik umum multiplexing. Pertama ada time division multiplexing atau TDM. TDM yaitu terminal atau channel pemakai bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran. Round robin time slicing. Teknik TDM terdiri atas synchronous TDM dan asynchronous TDM. Kedua, ada frekuensi division multiplexing atau FDM. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Ketiga, ada kode division multiplexing atau CDM. Kode division multiplexing atau CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.